Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Zahira dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Di sini saya akan membahas tentang teori psikologi sastra. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu teori psikologi sastra. Psikologi sastra adalah bidang studi yang menggabungkan psikologi dan sastra untuk memahami bagaimana pengalaman manusia tercermin dalam sastra. Dalam psikologi sastra, para ahli mempelajari bagaimana karakter, plot, dan tema dalam sastra dapat mengungkapkan aspek-aspek psikologis manusia seperti emosi, kepribadian, dan pengalaman hidup. Menurut para ahli psikologi sastra adalah area penelitian yang mempelajari hubungan antara sastra dan psikologi manusia. Hal ini meliputi analisis karakter dalam karya sastra, pengaruh karya sastra terhadap pembaca atau penonton, terhadap bagaimana karya sastra dapat memengaruhi emosi dan perilaku manusia. Penerapan 1. Teori identifikasi. Teori identifikasi menyatakan bahwa pembaca akan lebih terlibat dalam cerita jika mereka dapat mengidentifikasi diri mereka dengan karakter atau situasi dalam cerita. 2. Teori empati. Teori empati menyatakan bahwa pembaca akan merasa empati terhadap karakter dalam cerita jika mereka dapat memahami dan merasakan persamaan karakter tersebut. 3. Teori kognitif. Teori kognitif menyatakan bahwa pembaca akan lebih terlihat dalam cerita jika mereka dapat menghubungkan cerita dengan pengetahuan atau pengalaman mereka sendiri. Kritik. Terlebih abstrak. Kritik pertama terdapat teori psikologi sastra adalah terlalu abstrak. Beberapa ahli menganggap bahwa teori ini terlalu sulit untuk diterapkan dalam praktik karena terlalu banyak konsep dan istilah yang sulit dipahami. Tidak konsisten. Kritik kedua adalah teori psikologi sastra tidak konsisten. Beberapa ahli menganggap bahwa teori ini tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak dapat diandalkan dalam menganalisis karya sastra. Terlalu subjektif. Kritik ketiga adalah teori psikologi sastra terlalu subjektif. Beberapa ahli menganggap bahwa analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori ini sangat tergantung pada sudut pandang individu yang tidak dapat diaplikasikan secara universal. Studi kasus. Penerapan teori psikologi sastra pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata mengisahkan tentang kehidupan sekelompok anak muda yang Belitung yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan. Dalam novel ini terdapat beberapa penerapan teori psikologi sastra yang dapat dianalisis. Penerapan teori identitas diri. Teori identitas diri mengatakan bahwa individu memiliki keinginan untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dirinya. Dalam novel Laskar Pelangi, tokoh utama Ikal memiliki keinginan untuk mendapatkan pendidikan meskipun kondisi ekonomi keluarganya yang sulit. Ia bertahan dalam menghadapi rintangan demi meraih impian dan membuktikan kemampuan. Penerapan teori empati. Teori empati mengatakan bahwa pembaca dapat merasakan perasaan dan pengalaman tokoh dalam karya sastra. Dalam novel Laskar Pelangi, pembaca dapat merasakan kegembiraan dan kebahagiaan tokoh saat berhasil meraih cita-cita serta kesedihan dan kekecewaan saat menghadapi kegagalan dan rintangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.